Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Pemirsa dan sobat Baik-Tika sekalian, yang insyaallah hafizakumullah wa yarhamukumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian Ramadan dalam tema yang insyaallah tidak kalah menarik dan akan disampaikan oleh Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Khairul Anam. Assalamualaikum Ustadz Khairul Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Tentu ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya Ustadz Anam ya. Kita akan membahas terkait dengan hakikat dari puasa. Nah, hakikat dari puasa dalam surat Al-Baqarah yang diwajibkan, Al-Baqarah 183 yang diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya puasa itu diwajibkan atas kalian orang-orang yang beriman dan umat-umat terdahulu sebelum kalian. Nah, pertanyaannya, apa sebetulnya hakikat dari puasa itu? Dari definisi syar'i itu adalah al-imsaku 'anil muftirat bin niyat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi kalau definisi syar'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan dengan niat min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar sampai kemudian ghurubi syamsi atau terbenamnya matahari. Apa sebetulnya hakikat puasa? Baiklah, mari kita dengarkan dan semoga kita bisa beristifadah atau mengambil manfaat pelajaran dari halaqah dan majelis kita kali ini. Kepada Ustadz Khairul Anam, waktu dan tempat kita persilahkan. Falyatafaddal alaihi masykura. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bisa bersua kembali belajar bersama. Kali ini kita akan membahas mengenai hakikat puasa, bagaimana disampaikan oleh Ustadz Nasir di awal. Para pemirsa sekalian, puasa adalah salah satu ibadah yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena bentuk ibadah puasa ini adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri atau istilah lain imsak ya. Istilah imsak itu maksudnya menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari al-muftirat tadi yang disebutkan oleh Ustadz Nasir, sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi sesuatu yang membatalkan puasa ini sesungguhnya adalah sesuatu yang dihalalkan bagi kita di luar ibadah puasa. Makan, minum, kemudian berhubungan dengan suami atau istri kita. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya halal atau dibolehkan bagi kita ya di luar puasa. Ya, akan tetapi pada saat pelaksanaan ibadah puasa, makan, minum, dan melakukan hubungan dengan suami istri itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, atas kita. Ini berbeda dengan makanan yang haram, ya, baik haram zatnya seperti seperti khamar, seperti bangkai, seperti binatang yang disembelih bukan karena Allah, itu kan jelas-jelas haram. Atau haram li ghairihi, ya, haram diperoleh dengan cara korupsi, dengan cara mencuri, atau dengan cara haram lainnya. Ini juga berbeda dengan tadi dalam konteks berhubungan dengan lain jenis ya. Kalau zina, perbuatan zina atau berhubungan dengan selain suami atau istrinya,
Ini tidak masuk di dalam kategori menahan diri di dalam ibadah puasa, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang jelas-jelas diharamkan. Nah, puasa ini adalah menahan diri dari perbuatan yang sesungguhnya dihalalkan buat kita. Tujuannya untuk apa? Melatih kita untuk mengendalikan diri, melatih kita untuk bisa mengontrol diri, melatih kita untuk bisa melaksanakan sesuatu pada waktunya, pada waktu yang tepat, ya. Bahwasanya kita diperbolehkan untuk ini dan itu, tapi kita melalui puasa ini kita dilatih untuk menahannya, agar kita melaksanakan pada saat yang tepat. Jadi tidak semua yang diperbolehkan itu bisa dilaksanakan semaunya. Jadi ada waktunya kita untuk menahan diri tidak melakukan itu. Nah, puasa itu melatih kita untuk bisa menahan diri. Tapi lebih dari menahan diri dari makan dan minum, bukan di awal tadi, makan dan minum atau berhubungan dengan suami istri adalah agar kita bisa menahan diri kita dari berbuat sesuatu yang diharamkan. Semua hal, ya, mengontrol diri dari berbuat sesuatu yang diharamkan di luar kita melaksanakan ibadah puasa itu. Jadi poinnya adalah mengontrol diri ini sebenarnya. Mengontrol diri tujuannya agar kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita, ya, mengendalikan syahwat kita, agar benar-benar kita yang mengontrol, ya, bukan kita dikontrol oleh syahwat, bukan kita dikontrol oleh nafsu. Jadi kira-kira begitu, ya. Puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Rasulullah SAW dalam satu hadis qudsi bersabda, "Kam min amali bani Adam lahu illa shaim." Banyak sekali amalan Adam itu pahalanya atau keutamaannya bagi dirinya, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah dalam hadis qudsi ini, fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya, kata Allah di dalam hadis itu. Jadi puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang disebutkan tadi diperuntukkan bagi Allah sendiri, bukan bagi hambanya. Nah, dan nantinya Allah yang akan membalas ibadah puasa kita. Kira-kira begitu gambaran awalnya Ustaz Nasih mengenai hakikat puasa, ya, ibadah menahan diri atau mengontrol diri dari melakukan sesuatu yang sebenarnya dihalalkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar setelah kita menapaki puasa, kita juga sudah bisa mengontrol diri, kita bisa mengendalikan diri dari melakukan sesuatu amal perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak dikehendaki oleh syariat. Kira-kira begitu, Ustaz Nasih, silakan mari kita lanjutkan dalam forum diskusi, ya. Oke, tadi sempat nggak stabil. Ya. Baik, jadi terkait dengan hakikat puasa ini tentu adalah sesuatu yang menarik, karena ini fikih ini, ya, fikih pada fikih ta'amuli, fikih semacam yang menjadi substansi, ya, fikih reflektif dari puasa. Nah, ini yang menarik itu adalah ada banyak hal yang sering kemudian kita lakukan, tetapi itu sebetulnya kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya justru merusak dari esensi puasa. Nah, salah satu yang sering itu misalnya saat ini kan kita itu kan sulit, ya Ustaz, ya. Godaan yang paling besar tentu itu adalah hal-hal yang mungkin bersifat itu tadi non fisik, ya. Non fisik itu misalnya adalah menahan diri dari makan, minum, apa segala macam. Nah, kita ini kan kalau dalam sehari-hari itu kan sering misalnya susah ghibah setia gitu. Ya. Menggunjing apalagi difasilitasi, ya. Apalagi difasilitasi, ya, dan mungkin mungkin terkait ini kan medsos ini kan pusatnya. Nah, ini nanti
Nah ini bagaimana Ustaz? Kalau kita misalnya menggunjing, kita tetap berpuasa, ya kan? Kita tetap berpuasa, tetapi aktivitas kita ngomongin orang, jelek-jelekin orang, ghibah itu masih tetap jalan juga nih Ustaz. Nah ini bagaimana? Apa puasanya itu batal atau tidak, atau mungkin seperti apa nih Ustaz ini? Ya, baik. Terima kasih. Ini juga sering disampaikan ya oleh para. Jadi definisi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Nasih, menahan diri dari yang membatalkan puasa, makan dan minum, dan itu adalah definisi standar di dalam fikih. Jadi cukup dengan menahan diri dari itu saja, makan minum dan yang lain itu berhubungan suami istri itu sudah sah puasanya. Ya ini definisi standar. Tapi sebenarnya orang yang melakukan puasa tapi cuman sekedar menahan makan, minum, kemudian berhubungan intim, itu sebenarnya dia tidak sukses di dalam puasa. Jadi hanya melaksanakan formalitas saja. Puasanya tetap kewajiban. Oke, berarti berkewajiban itu maksudnya puasanya sah, tetap sah ya? Tetap sah, karena definisi standarnya itu. Tapi kemudian Rasulullah SAW menegaskan, Rasulullah bersabda, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tadi penjelasan sebelumnya ada orang yang suka ghibah, marah, kemudian memperturutkan hawa nafsunya, di lainnya membatalkan puasa ya. Itu dia termasuk tidak sukses di dalam menjalankan ibadah puasa. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tapi secara fikih dia juga berhasil melakukan aktivitas menahan diri yang diwajibkan di dalam ibadah puasa. Jadi karena hukum itu memang ditetapkan standar ya, sesuatu yang bisa terukur. Yang bisa terukur itu adalah makan dan minum. Karena nanti kalau menahan diri dari ghibah, menahan diri dari marah, itu bisa jadi kita batal semua puasanya. Karena banyak sesuatu yang menyebabkan kita sengaja atau tidak, bahkan tidak sengaja ya, marah misalnya. Kita di jalan, misalnya ada yang ngelakson ya, di lampu merah, baru lampu mulai menyala sudah bunyi klakson, kita timbul rasa marah gitu. Atau kita jalan di jalan raya, tiba-tiba ada kendaraan yang melewatin air, kemudian nyiprat ke kita, kan pasti marah. Nah, kalau puasa itu dibatasi seketat itu, maka kira-kira banyak sekali orang yang batal puasanya. Jadi definisinya dibikin standar. Tapi ditegaskan tadi di dalam hadis Nabi tadi, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Tapi secara fikih ditegaskan oleh para ulama kita bahwa puasanya sudah sah ya, memenuhi kriteria dasar. Tapi dia belum sukses dalam rangka menahan diri ya. Karena hakikat dari puasa ini menahan diri dari semua nanti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada saat melakukan ibadah puasa itu atau pada saat setelah kita menjalani ujian ya, menjalani ujian menahan diri ini. Dan ujiannya ini dibikin standar ya, Ustaz Nasih. Semuanya sama. Tanpa ada diskon. Ya, tanpa ada diskon. Kalau sholat buat ibu-ibu kan ada diskon tuh pada saat menstruasi. Tapi kalau puasa, nah, ibu-ibu yang menstruasi atau bahkan orang yang sakit ya, kecuali orang yang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa lagi, orang yang sakit atau orang yang digiaskan itu ibu-ibu yang hamil, yang lemah ya, atau yang menyusui, yang tidak berpuasa itu harus mengganti di hari yang lain. Jadi latihan atau ujian untuk menahan diri dari melakukan al-muftirat tadi, sesuatu yang membatalkan puasa itu dibikin standar ya. Untuk umat Islam jadi dibikin 30 hari atau 29 hari sesuai dengan jumlah Ramadan di tahun itu. Nah, selebihnya adalah kesuksesan puasa seorang hamba itu ditentukan bagaimana dia bisa menahan diri dari melakukan semua hal yang dilarang oleh agama pada hari puasa itu atau setelah kita melaksanakan puasa itu. Jadi menahan diri ini poinnya. Jadi kalau kita cermati redaksi dari hadis yang disampaikan Rasulullah tadi itu, kan min sa'min laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas.
Jadi ketika seseorang itu berpuasa, tetapi ternyata dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, maksud dari dia itu tidak apa-apa itu berarti dia tidak dapat pahala sama sekali, atau ketika dia misal melakukan perkara yang tercela, gitu. Jadi misalnya saya puasa, terus yang kalau dalam kasus yang mungkin saya jelaskan itu adalah ketika dia di jalan kemudian marah. Nah, seketika itu berkurang, yaitu maknanya berkurang pahala atau runtuh sama sekali, misalnya pahala. Jadi keutamaannya itu dia runtuh sama sekali, atau hanya ketika dia marah itu maknanya adalah sekedar berkurang. Jadi seperti apa? Ya, jadi kalau dikembalikan dalam kategori fikih ya, jadi hadis Nabi, penjelasan dari Nabi itu kemudian didefinisikan dalam kategorisasi. Saya sampaikan di awal tadi, riba atau apapun yang diharamkan itu tidak membatalkan puasa. Ya, tapi orang yang berpuasa akan tetapi masih melakukan itu, maka dia hanya mendapatkan mendapatkan lapar dan haus. Mendapatkan lapar dan haus ini definisinya bukan berarti kemudian dia kehilangan pahala puasanya, tapi dia tetap mendapatkan pahala puasa dalam pengertian dia hanya menggugurkan kewajiban saja. Tapi pahala-pahala yang lain di dalam puasa atau bahkan substansi dari puasa menahan diri itu dia tidak dapat, gitu ya. Terutama dengan sholat. Begini, ada kalimat fawailil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, orang yang lalai dalam melaksanakan sholatnya, orang yang riya segala macam. Bukan berarti kemudian dia dianggap tidak melakukan sholat, tidak. Ya, jadi dia secara formal sudah gugur kewajiban sholatnya, akan tetapi dia dikatakan celaka. Kenapa dikatakan celaka? Karena sholatnya itu tidak substantif ya, hanya untuk keperluan menggugurkan kewajiban. Nah, sama seperti dengan orang yang melaksanakan zakat misalnya. Jadi orang yang melaksanakan zakat tapi dengan sombongnya ya, zakat kan kewajiban dia, dengan sombongnya bahkan dengan pamer begitu saya ya, pamer gitu. Zakat kan wajib ya. Kemudian orang yang datang itu disuruh menghamba gitu, nunggu sampai berjam-jam itu antri di pagarnya itu, kemudian dilihat banyak orang, terjadi kerumunan macam gitu ya. Ya. Secara fikih dia tetap sudah bebas dari kewajiban zakat. Akan tetapi dia tidak mendapatkan substansi daripada zakat itu sendiri, kepedulian sosial, kemudian mensucikan hartanya dan seterusnya. Tapi secara formal dia tetap sudah menggugurkan kewajiban zakat. Tentunya bahwa dia masih mendapat pahala, ya, tetapi bahwa pahala itu tidak sempurna dan pahala itu berkurang, ya. Ya, jadi pahala wajib saja. Pahala wajibnya dia dapat. Ya, definisi kewajiban kan sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa, gitu kan ya. Jadi mendapat pahala wajib saja, tidak mendapatkan keutamaan. Ya, benar. Rasulullah SAW bahkan mengajarkan buat kita, apabila kita dipancing orang untuk melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan di dalam ajaran Islam, maka katakanlah kul ana shaim, katakanlah bahwa saya sedang berpuasa. Ana shaim bahkan diulang 2 kali oleh Rasulullah. Jadi ketika kita terbesit hasrat untuk melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Islam, maka bahkan dilafadzkan ya. Tujuannya biar orang tahu ya bahwa saya sedang melakukan puasa, bahwa saya sedang melaksanakan puasa. Tujuannya apa? Agar puasa ini benar-benar bisa menjadi tameng, junnah ya istilah, ilmu junnah. Puasa ini menjadi tameng, menjadi perisai pelindung kita dari melakukan sesuatu yang tadi disebutkan utama gitu. Perilaku-perilaku yang tidak dianjurkan di dalam ajaran agama Islam. Jadi ketika terbesit niat untuk membuat konten apapun ya yang diharapkan, tidak direkomendasikan di dalam Islam, maka katakan saja bahwa ana shaim, saya sedang berpuasa.
Tujuannya memang agar puasa itu benar-benar menjadi perisai diri. Artinya apa? Kalau kita sedang berpuasa, akan tetapi tameng itu tidak ada di dalam diri kita, kita tetap polos saja melakukan sesuatu yang biasanya kita lakukan di luar bulan puasa, maka sebenarnya kita tidak berhasil tadi di awal disebutkan. Kita tidak berhasil sebenarnya di dalam melakukan latihan ini. Hanya formalitas saja. Ya formalitas itu sudah benar, tapi batas minimal saja. Bisa jadi nanti malah di akhirat kita tekor ya. Jadi kita tekor gimana maksudnya? Kita sudah menjalankan amal ibadah ini sudah cukup. Tapi justru dosa yang kita lakukan di hari puasa, kita tetap berdosa. Bukan berarti orang yang berpuasa kalau ghibah nggak berdosa. Tetap berdosa meskipun puasanya sah. Nah, dosa itu ketika dikumpulkan nanti bisa jadi mana lebih berat ya dari pahala formalitas tadi itu.